Saya sudah ingatkan, saya sarankan, Ger, kalau kalian mau lakukan ini sampaikan dengan Densu, harus lewat pengadilan. Kalau memang Agus seperti itu bertindak, sudah ambil aja keputusan dari pengadilan biar ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti tentunya pengetahuan Mensos ya, ke Mensos, baru nanti diputuskan. Kalau sudah keputusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Saya juga tenang supaya aparat penegak hukum. Nah kalau saya restui, saya masih berada di situ di yayasan, sementara pihak yayasan sudah melakukan langkah-langkah yang blunder, udah menabrak hukum, yang gak mau dong saya. Saya udah ngomong sebelumnya, jangan kau lakukan itu. Kau lakukan itu, kau kena pidana, karena itu penggelapan. Ya, murni penggelapan tuh. Kau mengalihkan fungsi, ya, peruntukan kepada sesuatu hal, tapi kau alihkan kepada yang lain tanpa persetujuan daripada orang yang bersangkutan. Walaupun saya nggak suka, nggak usah kasih sama Agus. Tapi kasih tahu sama dia, ini kita alihkan. Bagaimana menurut kamu, Agus? Saya nggak berterima, ya sudah. Kami lakukan lewat jalur hukum. Karena apa? Karena kamu tidak mau diobati. Kan enak kan gitu kan? Tapi ini tidak dilakukan oleh yayasan Geri CS. Saya ingatkan, tolong lakukan itu. Saya malu loh, saya penyidik loh, ya. Saya ini pengacara loh. Saya tahu itu celah hukumnya salah. Masa saya biarkan kau salah? Percuma dong saya jadi PH. Yang lebih saya kecewakan, ada kelompok PH saya, penasihat PH ini, tidak pernah diajak koordinasi oleh PH yang satu. Dia mengambil langkah-langkahnya ke Polda, ke Manki, kita tidak diinformasikan. Tiba-tiba saya udah kaget-kaget aja, udah ada di sini. Lah terus fungsi saya apa? Fungsinya Pak Nyoman apa? Fungsinya Herwanto apa? Fungsinya apa? Apa kitanya apa? Jadi momo aja? Atau jadi gonggong kita di belakang begitu tanpa kita tahu apa artinya? Oh saya nggak mau dong. Saya udah pertanyakan, tolong gabungkan, kalau mengambil langkah, tolong kami diinformasikan. Sehingga kami memberikan masukan-masukan apabila itu salah. Enggak tiba-tiba terlewat aja. Saya tegur loh pengacaranya di sini sebelum saya ambil langkah loh. Kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Kami sudah sampaikan gini, tapi kayaknya mereka sudah saling melempar. Pada saat saya tanya kenapa kamu lakukan dalam ada RT kemudian mundurnya si Novi. Situasi lagi kisruh. Itu akan membuat persepsi macam-macam. Tapi katakan non-aktif, dia sambil fokus kepada suatu sisi, dia tetap bisa memantau. Kriteria lapangan kamu lakukan, tapi tidak dikerjakan. Jadi jangan salah loh netizen nih. Sebelum saya mengambil langkah itu saya sampaikan, berarti saya nggak ada harganya dong. Loh, aku ini siapa? Dibayar kagak? Duduk di situ, cuma nasihati aja, kemudian nasihati nggak didengerin juga. Terus saya cuap-cuap terus di media untuk membela terus, yang nggak mau dong saya. Nah itu kira-kira biar tahu rekan-rekan apa sebabnya saya mundur daripada PH-nya yayasan. Ingat loh, PH-nya yayasan loh ya. Tapi kalau ada apa-apa sama Novi apabila diserang pribadinya, saya tidak pernah mundur untuk membela dia. Khusus untuk Novi, saya tidak akan mundur membela dia apabila dia dicurangi ataupun dijahati oleh orang-orang tertentu. Harus bisa dibedakan ya. Tapi menyangkut yayasan, saya hands up. Karena sudah menyimpang dari aturan hukum, menyimpang dari aturan main, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari saya dan teman-teman saya pengacara yang lain. Ngambil langkah sendiri nih, ya. Berangkat ke NTT juga ngambil langkah sendiri nih Geri nih, dengan kelompoknya. Yang paling saya menyakitkan, biar tahu netizen apa jawabnya, ya. Ya kalau yang terjadi itu konsekuensi saya nanti, saya akan tanggung. Ini kan sombong namanya. Kau ngerti hukum nggak Geri? Gitu loh. Nggak ngerti hukum tapi sok-sokan pasang badan supaya dibilang kau ketua yayasan. Saya marah sama Geri nih. Ngomong-ngomong di belakang belibet kamu. Kamu nggak sadar apa yang tindakan kamu lakukan itu menghancurkan Novi. Novi harus sadar ini. Gitu loh. Saya harus ngomong apa terus terang loh. Bukan selama ini saya tidak memperhatikan siapa-siapa di samping-samping kirinya. Maka saya katakan sama Novi, kau dengar ngomongan saya. Kau jangan mau dipecundangi, jangan kau anggap di kiri kanan kau itu orang baik semua.
Nah, ada yang nggak tulis juga, ada yang pengen jerumuskan kamu harus sadar itu, waspadai. Di dalam berucap, di dalam muncul juga kau harus waspadai, hati-hati ya. Kadang-kadang manis di mulut tuh nggak ngerti juga, lebih baik pahit seperti saya ngomong. Suka tidak suka ya inilah saya, terserah mau apa tanggapan netizen, saya nggak peduli, saya hanya menegakkan hukum saja. Itu kira-kira kan ya. Pak Dirjen, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, sempat ada komunikasi dengan Novi, ada kekecewaan mungkin dari Novi atau gimana? Kasihan saya, Novi tidak banyak komentar. Itu kan saya katakan tadi, Novi cuma senyum-senyum, nggak ngerti juga kemana arah pikirannya, mungkin udah kalut juga. Makanya saya katakan Novi tidak berikan statement, diam saja ya, saya jadi galau juga kan. Sepertinya yang saya tangkap ini di bawah kungkungan, di bawah intimidasi. Ini saya ngomong terus-terang aja nih, karena Novi cuma menyium aja, juga tahu, ngikutin aja. Saya keras sama dia, kamu lakukan itu, siap salah, tapi dilakoni juga. Kok siap salah kok dilakoni yang salah? Gara-gara hanya supaya dia disebutkan sebagai ketua yayasan. Ini kan menangguh di keruh kayak gini caranya nih. Itu saya nggak suka. Tadi Novi ngomong sama saya, bang apa salah saya bang? Kau nggak salah. Saya tidak menohok pada dirimu, tapi mekanisme yang ditabrak oleh yayasan. Kau kan bukan yayasan lagi, tapi yayasan itu sudah menabrak mekanisme hukum. Dan sudah saya ingatkan, sudah berikan saran, sudah berikan pendapat, tapi dasarnya nggak didengerin. Jalan aja, ya kafilah berlalu. Jangan kira orang di NTT itu kan sudah tahu ini donasi dari mana. Pemerintah daerah juga nggak semudah itu. Kalau seandainya pemerintah NTT menerima dana donasi dari yang bermasalah atau bersengketa, itu nanti jadi usahanya panjang. Ingat, cermati baik-baik, Polda NTT itu sudah memonitor ini. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya seharusnya bangga, karena darah saya adalah darah NTT. Saya 3 kali bertugas di NTT. Maka saya katakan kalau ada open donasi, saya ikut. Open donasi untuk NTT. Saya bangun NTT, lapangan saya bangun semua NTT. Tapi jangan gara-gara mentang-mentang NTT seperti itu dimainkan seperti kayak gitu. NTT masih punya harga diri, NTT masih punya sprite. Jangan hanya gara-gara kayak gitu tapi mencorengi marwah martabat orang NTT. Enggak, orang NTT juga punya wibawa tinggi loh, saya tahu pasti ya. Saya 7 tahun bertugas di NTT, saya tahu orang NTT, dia punya harga diri tinggi. Bukan hanya gara-gara uang seperti itu harus mengkangkangi ya harkat martabatnya. Boleh saja dia lagi butuh, tapi bukan begitu caranya. Itu kira-kira rekan-rekan ya.